Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Sofia di Solotigo. Mbak Sofia menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu udah lumayan cukup lama, itu awal tahun 90-an, jadi sekitar tahun 91. Nah, Mbak Sofia sendiri waktu itu, ini ceritanya dititipkan ke salah satu kerabatnya, ke salah satu budeknya. Beda kampung karena waktu itu ibunya Mbak Sofia lagi sakit dan butuh pengobatan kesana kemari kayak gitu ya. Ya, pokoknya pindah-pindah tempat ke sana kemari. Nah, waktu itu mungkin kurang lebih sekitar 10 hari Mbak Sofia itu dititipkan dulu sementara ini di rumah budeknya. Ya, biar ada yang ngurus lah, intinya seperti itu ya. Soalnya kakaknya Mbak Sofia laki-laki juga ikut sibuk ngurusin ibunya yang sakit tersebut. Nah, tinggal di rumah budeknya yang beda kampung itu bukan hal yang asing buat Mbak Sofia karena udah deket dari kecil, juga sering main di situ, bahkan ya mungkin seminggu sekali kadang main ke sana. Udah kayak apa ya, udah kayak rumah sendiri lah waktu itu. Dan di tahun 90-an, tahun 91 tersebut di kampung budeknya itu listrik udah masuk, tapi belum semuanya. Ada beberapa rumah yang memang bukan beberapa tapi lumayan cukup banyak, kayak setengah-setengah lah. Ada rumah yang udah dialiri listrik, ada rumah-rumah yang memang belum. Nah, dari mereka pun ada yang nyalur begitu doang ya, cuman nebeng ke orang yang punya listrik kayak gitu ya, cuman buat nyalain lampu dan sebagainya. Nah, sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun, nggak pakai tepung, nggak pakai apa gitu, bener-bener bawang digoreng. Nah, untuk kawan-kawan ada beberapa ukuran di sini, ada 4 ukuran lebih tepatnya, nanti detailnya ada di link di bawah ini ya. Dan untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor. Terima kasih atas support dan dukungannya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, Mbak Sofia tinggal di rumah budeknya itu tadi kan udah terbiasa. Bukan sesuatu yang asing, ya kayak dianggap rumah sendiri lah waktu itu. Nah, Mbak Sofia sendiri usianya itu masih SD kelas 5. Ya udah lumayan cukup besar ya. Mungkin kalau dikira-kira ya sekitar antara 11 atau 12 tahun lah begitu. Tinggal di situ menyenangkan, bahkan ya sempat kepikiran ibu kok nggak sembuh-sembuh begitu ya. Tapi memang kondisinya waktu itu sudah mulai membaik. Dan sebelumnya Mbak Sofia juga diikutkan saat misal pengobatan ya. Waktu itu pengobatan yang diambil memang ada medis, beberapa hari dirawat di rumah sakit sana. Ada juga yang melalui alternatif. Nah, kalau misal alternatif biasanya begitu, harus keluar daerah. Nah, itulah yang kadang cukup merepotkan. Akhirnya Mbak Sofia pun dititipkan. Nah, tinggal di rumah budeknya itu rasanya itu nyaman. Cuman kali ini sebelumnya dia udah pernah tinggal di situ, tapi ya cuman 1 malam kayak gitu ya, cuman nginep-nginep doang lagi main. Ini kan lumayan cukup lama. Nah, di nginepan yang kali ini Mbak Sofia itu mengalami sesuatu yang lumayan cukup aneh waktu itu. Jadi kalau misal malam hari, ini bukan di malam pertama, itu kan tinggal di situ sekitar 10 hari ya. Ini di malam kedua atau malam ketiga tinggal di sana, Mbak Sofia itu kayak mulai menyadari. Bukan mulai menyadari, tapi mulai mendengar. Kalau malam, dia itu mendengar kayak ada suara drum band. Drum band waktu itu
pada masanya tahun 91 itu kan sesuatu yang sangat langka ya. Beda kalau sekarang kan dikit-dikit karnaval, dikit-dikit pawai gitu ya. Kita dalam setahun itu bisa ngelihat yang namanya karnaval itu berkali-kali. Kalau dulu kan enggak. Di momen-momen tertentu biasanya pas hari kemerdekaan, biasanya cuman itu gitu ya. Nah, ini di tahun 91 tersebut itu kan merupakan sesuatu yang masih mewah begitu ya. Kok ada suara drum band ya, kata si Mbak Sofia. Didengerin suaranya itu jauh gitu kan, jauh, cuman ya ini di mana ya gitu ya. Mbak Sofia pun nggak terlalu gimana-gimana, dia tuh hanya mendengarkan, hanya membayangkan. Kan udah malam, kok ada suara begitu. Nah, ini karena selama tinggal di rumah budeknya, Mbak Sofia itu udah sekolah. Ya karena sekolahnya itu jauh, ndak ada yang nganterin waktu itu, dan nggak kepikiran keluarganya buat nyiapin seragam atau apa kayak gitu ya. Akhirnya sudah, dia kan kalau misal siang, akhirnya apa? Tidur atau apa gitu ya, main-main, nanti capek ketiduran. Malam kali ini pun jam tidurnya itu mulai bergeser. Biasanya itu sekitar jam 10. Itu baru mulai tertidur. Nah, pada malam ketiga tersebut, saat pertama kali mendengar suara drum band, yaitu sekitar jam 10 malam. Dia udah di kamar, ini sama kakak sepupunya, perempuan juga. Kakak sepupunya udah pada tidur. Nah, Mbak Sofia belum tidur sendiri. Kelap-kelip ngedengerin suara itu, membayangkan ini tuh lokasinya di mana sih ya? Pasti pawai itu rame banget. Tapi kan ini udah malam gitu ya, udah jam 10 lebih. Kok ada pawai? Tapi udah, habis itu Mbak Sofia pun karena ngantuk akhirnya tertidur. Keesokan paginya ceritalah ke Mbak sepupunya ya. Mbak, aku semalam ngedenger ada suara drum band, Mbak. Ada suara pawai gitu ya. Di mana ya, Mbak ya? Gitu. Nah, suara drum band, suara pawai ya, kakak sepupunya bingung, gak ada gitu kan, masa malam-malam begini. Lagian ini kan gak musim pawai gitu. Biasanya musim pawai itu ya bulan-bulan nanti Agustus. Nah, saat itu mungkin udah masuk musim kemarau, tapi masih lumayan cukup jauh dari Agustusan ya, kemungkinan bulan Mei atau Juni gitu ya. Belum ini. Nah, terus ada yang nyaut sepupu yang lain, mungkin latihan kali Mbak buat nanti pawai Agustusan. Ya cuman di mana gitu kan, jauh lah, gak ada di dekat sini. Udah, obrolan itu pun akhirnya menguap begitu aja. Mbak Sofia juga nggak terlalu nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Keesokan paginya ya main-main sama tetangganya di situ. Saat lagi pada sekolah gitu, Mbak Sofia itu di rumah aja sendiri. Nanti giliran anak-anak di situ udah pada pulang, dia pun main seperti anak normal. Nah, di hari ke-6 waktu itu, karena mungkin ya sepupunya ngelihatin, ini Sofia kalau pagi nungguin temannya itu pulang dari sekolah, akhirnya ngomong sama ibunya, sama budeknya Mbak Sofia, Bu, ini kalau Sofi disuruh sekolah aja gimana, Bu? Lah, orang seragamnya aja nggak dibawain, kata budeknya gitu. Oh ya udah kalau gitu, tak ambil aja ke sana kali ya, Bu ya. Ya udah, kamu kalau ke sana emang ada orang di rumah gitu ya. Oh iya juga ya, Bu. Seragamnya si itu. Nah, ada salah satu sepupunya juga sekarang itu udah SMP. Seragamnya masih ada atau enggak? Dicariin, ternyata ada seragam sekolah. Sofi, kamu berangkat sekolah ya? Tapi kan bukuku udah apa-apa, bawa buku kosong aja, kata si itu. Nanti biar Mbak yang ngomong sama gurunya. Akhirnya beneran, ya mungkin karena kakak sepupunya nggak tega. Ini anak kalau misal berhari-hari, kan belum tahu waktu itu ya butuh berapa hari ya. Ini kalau berhari-hari begini nggak sekolah kan kasihan. Akhirnya apa? Dianterin lah pagi itu pakai seragam kakak sepupunya. Yang dulu waktu masih SD, biarpun agak-agak bau apek-apek begitu, lumayan lah gitu ya, dipakai sekolah, dianterin ke sekolah ke sana, ya ngomong sama Pak Gurunya, Pak Guru, Bu Guru, ini nuwun sewu,
Sofia mungkin tidak bawa buku, soalnya ya begini-begini, diceritakan semuanya. Dan sekolah juga tahu waktu itu kondisi, oh ya enggak apa-apa, yang penting masuk aja, masuk. Nah, dianterin kan sama sepupunya. Akhirnya pulang pergi itu dianterin. Nah, pada satu momen di mana pulang sekolah waktu itu baru sekitar, ya pulang itu sekitar jam 10, jam 11 lah, orang sekolah SD dulu ya. Ini lagi dijemput, pulang sekolah, dijemput pun naik sepeda. Nah, lagi diboncengin sama kakak sepupunya itu, Mbak Sofia mendengar ada suara drum band lagi saat mereka ngelewatin, ya zaman-zaman segitu ya masih banyak tanah kosong kayak gitu, kayak kebonan lah. Nah, ini lagi ngelewatin ke sana, itu kedengar suara drum band, brek itu, brek. Mbak, ada suara drum band, Mbak, ada suara drum band. Kakak sepupunya nggak mendengar, oh, orang nggak ada apa-apa, kata si sepupunya. Nggak ada, Mbak, nggak denger, akhirnya udah, pulanglah ke rumah. Hal itu nggak dibahas lagi, cuman Mbak Sofia itu terus memikirkan, kok aku sering dengar suara drum band ya, aku penasaran. Dia tuh nggak berpikir itu suara drum band dari mana atau apa gitu, yang dia pikirin ya itu drum band beneran, cuman masalahnya itu di mana. Kayak begini gambarannya. Mbak Sofia mendengar suara drum band tersebut, itu mungkin bayangannya kayak sekarang gitu ya, anak-anak kecil misal mendengar suara helikopter. Itu kan termasuk jarang gitu ya, kecuali orang-orang yang memang tinggalnya di bandara atau apa, itu terbiasa. Nah, untuk orang-orang kampung yang jauh dari bandara, mendengar suara helikopter seperti itu, atau pesawat yang suaranya lebih keras dari pesawat yang tinggi banget, itu kan bikin penasaran gitu ya. Sesuatu yang menyenangkan, bawaannya tuh pengen keluar rumah, pengen lihat mana helikopternya seperti apa. Kayak gitulah. Kurang lebih gambaran perasaannya Mbak Sofia itu, keingin tahuannya itu seperti itu. Akhirnya sudah. Malam harinya, dia berarti entah malam ke-5 atau entah malam ke-6 waktu itu. Udah lumayan cukup lama tinggal di rumah budeknya tersebut. Malam hari, Mbak Sofia ndak bisa tidur, agak sedikit susah tidur. Nah, nyalain radio kakak sepupunya itu. Kakak sepupunya udah pada tidur semua. Nah, ini radionya tadi udah sempet dimatikan, terus dinyalain lagi sama Mbak Sofia. Cetrek ngedengerin acara tapi pelan-pelan. Nggak tahu itu acara apaan, wayangan sepertinya. Tiba-tiba dia itu mendengar lagi suara drum band. Cuman bukan dari radio, tapi ya itu entah dari mana suara tersebut. Kok ada suara drum band lagi ya? Radionya kan dimatiin, dan kali ini lama ngedengernya itu. Breng, begitu ya, suara seperti itu. Kok agak keras ya? Kok suaranya seolah-olah deket sini? Kok suaranya kayaknya mau ke sini? Nah, itu mirip kayak anak kecil yang ngedenger suara helikopter, bawaannya tuh pengen keluar rumah. Mbak Sofia pun begitu, kok suaranya tambah keras ya, didengerin sampai ada 5 menit kayak gitu kan. Suara drum band itu nggak pernah putus, jalan terus seolah-olah lagi berjalan, dan seolah-olah juga rombongan drum band itu mau lewat di depan rumah, tapi memang posisinya tuh masih jauh. Tapi suara itu makin mendekat. Nah, Mbak Sofia pun karena penasaran, dia tuh jongkok bangun dari kasur, terus jongkok dulu di atas kasur. Ini aku mau ke sana, ke depan atau enggak ya, ke depan atau enggak, bingung gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dia pun memutuskan untuk turun, merayap pelan-pelan supaya kakak sepupunya itu enggak pada bangun. Dia pun turun dari kasur, buka pintu kamar, dan suara itu begitu di ruang tengah ya, suaranya tuh tambah keras. Iya, kayaknya mau lewat, karnavalnya mau lewat. Dia udah nggak ngelihat jam, udah nggak ngelihat apa. Ke depanlah Mbak Sofia ke ruang tamu waktu itu. Cuman ngelongok dari jendela doang, ngeliatin ke arah depan, ke arah jalanan di depan rumah itu, jalanan desa. Suara drum band makin kenceng, tapi nengok berharap kakak sepupunya atau budeknya itu ada yang bangun, bisa nemenin dia buat nonton drum band tersebut gitu ya. Tapi yang lain itu ya nggak ada yang bangun. Kok nggak ada yang bangun sih? Padahal aku pengen ditemenin nonton.
Drum band itu suaranya kencang, bener-bener kencang, seolah-olah itu ya kayak di depan rumah begitu. Udah hampir melintas di situ rombongan karnaval. Dan ditungguin sama Mbak Sofia sampai mungkin beberapa menit, makin deket. Karena suara itu lumayan berisik, Mbak Sofia pun berani membuka pintu, jegrek-jegrek, karena ketutup sama suara itu. Dibukalah pintu tersebut dan dia itu berdiri di teras di sana sendirian, di dekat pintu begitu ya. Jadi nggak sampai ke depan-depan sana. Nah, di situ beneran rombongan drum band itu lewat, dan yang memainkan drum band itu cara pakaiannya itu lebih kayak militer, tapi bukan militer kayak yang ada di kita, yang ada di Indonesia. Warnanya itu enggak seperti itu. Warnanya cenderung hitam, abu-abu. Mungkin kayak ya militer-militer sana lah, kayak gitu yang biasa di gurun atau di daerah yang cadas, bukan yang daerah tropis yang hijau seperti itu kan, ya seragam menyesuaikan dengan daerah untuk kamuflase begitu ya. Nah, ini seperti itu. Tegap-tegap, tinggi-tinggi semuanya. Drum bandnya itu pun aneh. Kayak ada, bukan biasanya kan kalau drum band yang dilihat oleh Mbak Sofi, itu kan suka ada banner-bannernya, suka ada kain-kainnya. Itu bukan kain, tapi kayak semacam serabut-serabut begitu. Ya semacam kayak alat buat kamuflase, kayak gitu ya. Nah ini tuh kayak gitu, bergebrang, kenceng banget. Mbak Sofia pun seneng liatin gitu kan, sampai akhirnya dia melihat makin maju ke sana di ujung teras, liatin drum band, rombongan itu udah lewat ke sana. Di belakangnya itu ada teman-temannya, bukan teman-teman di kampung budeknya, melainkan teman-teman di kampungnya sendiri, teman-teman ke SD-nya gitu yang sekolah bareng. Itu pada ngikut. Ada si Asih, ada si Yani misalkan begitu ya. Yang cowoknya juga ada si Budi, ada si siapa gitu, ada si Ramdan dan yang lain-lain. Nah ini si Mbak Sofi kan karena ada temannya yang ikut, dia pun mendekat ke sana dong, ke rombongan drum band itu. Makin jauh ke sana, makin jalan ke depan, yaitu teman-temannya itu pada melambai, sini ikut. Nah akhirnya Mbak Sofi itu ikut di rombongan tersebut. Cuman ya saat dia gabung gitu ya, Mbak Sofi itu nanya, kamu kok belum tidur sih? Ya, kata si Mbak Sofinya begitu. Mereka tuh cuma nengok begini tuh, cuma senyum, nggak menjawab, nggak apa. Terus makin jalan ke sana, makin jauh. Mbak Sofi juga seneng menjadi bagian dari barisan tersebut. Dia nggak inget rumah budeknya, dia nggak inget kalau dia keluar tanpa izin atau apa gitu. Yang penting aku ikut rombongan ini dan seneng. Di belakangnya itu ada atraksi-atraksi yang lain. Cuman apa? Mbak Sofi nggak bisa ngelihat ya, karena ya dia masuk ke dalam barisan di situ, bukan sebagai penonton. Ikut ke sana makin jauh, sampai berhentilah di suatu titik. Jadi semuanya itu berhenti. Suara drum band itu masih menderu-deru, masih bunyi. Mbak Sofi pun mau ngobrol juga karena jaraknya dekat dengan drum band itu, jadi kan agak gimana. Ya cuman ngeliatin begini aja, terus nengok ke temannya juga sama-sama ngeliatin begini. Sampai akhirnya tiba-tiba begitu drum band itu selesai, breng, dep, semuanya hilang. Dan di situ memang ada jeda. Seingat dia, kayak ada jeda, mataku tuh gelap sebentar banget, kayak dep gitu ya. Suara drum band itu selesai bersamaan dengan gelap yang ada di matanya Mbak Sofi. Terus kayak dia kayak ngebuka mata lagi, seolah-olah terang lagi. Dan di situ dia itu sendirian, nggak ada siapapun. Bingung kan? Loh, teman-temanku kemana? Dia pun coba lari, karena itu memang di pinggir jalan. Dia akhirnya lari sambil nangis. Buru-buru ketemu sama tetangga di situ, ada bapak-bapak beberapa begitu ya. Mungkin lagi tongkrong atau mungkin mau pulang atau bagaimana. Ya disapa kan, kamu
kamu siapa gitu ditanya sama si ini ya, karena nggak semua tetangga kenal sama Sofia karena bukan anak situ. Kamu siapa, kamu siapa? Mbak Sofia aja takut waktu itu sama ini, dikira wah ini setan juga atau bagaimana. Dia tetap lari ke situ, ya diikutin sama si bapak-bapak tadi kan. Ke sana lari, dikiranya si bapak-bapak itu ngejar, padahal ini anak kenapa gitu ya, anak kenapa kok nangis seperti itu, pulang lari-lari malam-malam, dia itu dari mana, penasaran, diikutin belok masuk ke rumah Budek Rini, budeknya si Mbak Sofi tadi. Nah, akhirnya begitu masuk ke dalam rumah, ya si bapak-bapak itu ngetok, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bangunlah keluarga budeknya tadi. Itu bangun, Pak, iya kenapa Pak? Ini loh, tadi ada anak kecil masuk ke sini. Oh, nah budenya pun langsung, oh itu ya itu keponakan saya, namanya Sofi, gitu kan. Loh, dia dari mana, ditanyakan sama si bapak. Nah, dari mana gitu kan, budenya juga bingung karena memang nggak tahu kejadiannya. Akhirnya Mbak Sofia kan dipanggil, Sofi sini, Sofia sini. Ji bude, kamu dari mana nak, ditanya. Aku habis ikut drum band, kata si Mbak Sofia. Nah ini kan sepupunya ikut bangun juga, dan dia sebelumnya mendengar Mbak Sofia ngomongin, nyebut-nyebut masalah drum band tersebut. Bu, jadi begini Bu, Sofia memang beberapa hari yang lalu itu cerita, katanya mendengar ada suara drum band. Nah di situ akhirnya dinasehatilah. Masih di ruang tamu ya waktu itu ya, ada padiknya juga ya, si Mbak Sofia itu dinasehatin, nak, kalau misal mendengar suara seperti itu malam-malam itu ya sudah, kamu ndak usah nonton ya, itu tuh drum band setan, katanya begitu. Kalau misal kamu ngikutin ke sana nanti kamu nggak bisa balik. Ini untung-untung loh kamu itu masih deket, belum jauh-jauh banget, katanya begitu. Dan ya Mbak Sofia juga, oh itu drum band setan. Ya kata si bapak juga begitu. Iya, kalau misal mendengar suara drum band, suara musik, suara gamelan, wayangan atau apa malam-malam begini, ya mungkin beneran ada, cuman bisa jadi itu suara yang lain, apalagi mendengarnya itu udah beberapa hari, kayak drum band begitu. Yo, drum band nanti masih lama lah, pas 17-an, pas karnaval baru ada drum band. Kalau sekarang ya ndak ada apa-apa. Nah, Mbak Sofia pun akhirnya mendapatkan pengetahuan baru waktu itu ya. Iya, janji ya, kalau misal mendengar begitu, jangan ikut gitu kan, jangan ikut, ndak usah dilihat juga, kata budeknya. Ji budek nurut. Akhirnya udah malam itu pun istirahatlah si Mbak Sofia. Keesokan paginya, mungkin malam karena keluar atau apa, karena masuk angin atau bagaimana, Mbak Sofia itu sakit. Ya badannya demam, badannya panas begitu kan. Dan di dalam mimpinya, jadi ya kalau namanya lagi demam badan kan tidak enak, pikiran itu juga jadi kacau. Nah ini di dalam mimpinya si Mbak Sofia itu melihat drum band itu seolah-olah berdiri di depan rumahnya, cuman bukan di rumah budeknya, di rumah yang sebenarnya di situ. Mbak Sofia nonton ngelihat begini, ada ibunya duduk di sampingnya, bapak itu di belakang duduk di kursi, Mbak Sofia sama ibunya itu di bawah. Nah, lagi ada drum band lewat seperti itu, Mbak Sofia itu ngomong, Bu, itu drum band setan loh Bu. Karena nontonnya itu malam-malam ya, di mimpinya itu. Bu, itu drum band setan loh Bu. Hah, drum band setan? Iya Bu, drum band setan Bu. Aku aja pernah ikut, terus tiba-tiba drum band yang hilang sendiri kayak gitu. Nah, kayak seolah-olah itu kayak cerita ke ibunya. Tapi apa? Ibunya Mbak Sofia itu bangun dan ngikut ke sana, mendekat ke arah situ. Mbak Sofia udah ngingetin, Bu, jangan Bu, jangan. Nah Mbak Sofia kan bangun mau ini ibunya ya, mau narik atau bagaimana. Bapaknya bilang, Sofia, udah ndak usah, nanti ibu balik sendiri kok, nanti ibu balik sendiri, katanya begitu. Dan Mbak Sofia pun cuman berdiri. Nah si ibu itu ikut rombongan tadi, nengok ke arahnya Mbak Sofia, senyum gitu kan. Mbak Sofia bangun. Nah saat bangun takut banget, diceritakan ke budeknya.
Bude, aku tadi mimpi ngelihat ibu ikut drum band katanya. Nah, budenya tuh langsung istighfar begitu kan. Pak, ini Sofia Pak, cerita ke padiknya. Pak, ini Sofia Pak, tadi mimpi begini. Lah wis lah, semoga kita doain aja yang baik-baik katanya begitu kan. Akhirnya sudah. Pokoknya hari itu mimpinya Mbak Sofia itu aneh-aneh, tapi dia tidak terlalu mengingat atau susah menjelaskan mimpi tersebut karena yaitu mimpi anak-anak atau mimpi lagi demam kayak gitu. Itu kan biasanya bentuknya tuh aneh-aneh gitu ya. Susah untuk dijelaskan, tapi yang jelas itu adalah mimpi-mimpi yang menakutkan. Sampai akhirnya beberapa hari ke depan, sekitar 2 hari Mbak Sofia demam, dan begitu udah mulai baikan dari pihak keluarganya, pokoknya hari ke-10 gitu ya, kakaknya Mbak Sofia pun menjemput ke sana. Dan ya sudah, sempat cerita, ini Sofia kemarin sempat demam 2 hari, diceritakan semua ya, mimpi begini, dan akhirnya sudah dibawa pulanglah ke rumah. Kondisi ibunya itu baik-baik aja. Udah ada perbaikan seperti itulah, udah mendingan gitu ya. Nah, sesampainya di rumah kan ya Sofia ditanya-tanya kan tentu sama keluarganya, gimana di sana? Cerita semuanya begini. Nah, hal itu keluarganya itu juga pada kaget karena apa? Ibunya Mbak Sofia itu ternyata juga mimpi yang sama. Jadi selama ini yang cerita yang gak sampai ke telinga seorang anak kecil gitu ya, ke telinganya Mbak Sofia, ternyata ada cerita di keluarganya. Ibunya itu sakit. Nah, selama sakit sering banget dapat mimpi dia itu melihat drum band. Entah melihat, lewat, atau menjadi bagian ikut di dalam barisan itu seperti Mbak Sofia. Selalu seperti itu, dan drum bandnya itu sama terus kayak gitu, gak yang berubah-ubah gitu ya modelnya atau apa, tapi ya kayak gitu lagi melihat drum band. Bahkan hal itu udah sempat diceritakan ke bapaknya Mbak Sofia, Pak, ibu kok mimpi drum band ya Pak ya. Terus nah beberapa hari selanjutnya ngomong begitu lagi, Pak, ibu mimpi itu Pak, ngedengar suara drum band lagi katanya begitu. Bukan ngedengar, melihat gitu kan, karena mimpi ya. Dan seperti itu terus, hal itu pun nggak sampai ke telinganya Mbak Sofia ya, karena mungkin karena anak kecil ya, ngapain juga diajak ngobrol seperti itu, nanti yang ada malah ketakutan. Dan begitu Mbak Sofia cerita seperti itu tadi kan, akhirnya dihubungin dengan apa yang dialami oleh ibunya itu. Nah, ini di pengobatan yang alternatif yang sebelumnya itu pun akhirnya ada satu cerita datang dari kakaknya. Nah, si mbahnya itu yang ngobatin ibunya tersebut itu sempat ngomong, ini kayaknya ada yang ikut apa Mbah? Ada yang ikut drum band itu gitu. Cuman sebentar kata si Mbah itu, cuman begitu kan. Dan akhirnya apa? Udah gitu ya, udah ndak apa-apa, dia udah pulang, untung nggak kebawa sampai jauh. Itu kakaknya tuh nggak ngerti, Mbah apa sih maksudnya? Sudah, yang penting ndak apa-apa. Nah, itu si Mbah itu sempat ngomong kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Disimpulkan kan sama keluarganya Mbak Sofia kalau memang benar malam itu Mbak Sofia mungkin dibawa oleh rombongan drum band tersebut. Tapi hal itu diketahui sama si tukang yang ngobatin tersebut, dan mungkin si mbah tadi mengupayakan gitu supaya Mbak Sofia itu sadar kalau itu bukan drum band orang, bukan drum band apa, dan drum band itu tuh dibikin menghilang gitu ya. Akhirnya dia sadar belum terlalu jauh, belum terlalu masuk, dan akhirnya dia pun bisa lari malam itu, ketemu sama bapak-bapak tetangga dan sebagainya. Akhirnya ya udah selamat meskipun keesokan paginya itu demam. Nah, itu setidaknya yang disimpulkan oleh keluarga. Pertanyaan besarnya adalah drum band itu tuh sebenarnya datang dari mana dan tujuannya itu apa? Kenapa kok
bisa ada hubungannya dengan ibu dan Mbak Sofia? Pertanyaan itu muncul, cuman gak ada satu orang pun yang menjawab. Ya kalaupun menjawab, itu cuman jawaban-jawaban ini doang gitu ya, jawaban-jawaban tebakan gitulah, semacam hipotesa atau apa gitu, dan nggak ada dasarnya sama sekali, cuman perkiraan-perkiraan doang. Sampai akhirnya ibunya Mbak Sofia pun sembuh. Mbak Sofia pun ya menjalani kehidupan dengan normal. Dan pada suatu malam, ingat banget waktu itu tuh malam minggu, Bapak itu lagi ceritanya ya. Bapak itu lagi cerita sama kakaknya Mbak Sofia di teras. Masih sore, sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam, sekitar jam 8 malam. Ini masih duduk-duduk di teras. Di tetangga sana juga masih banyak aktivitas. Mas-mas penjual bakso, sekoteng atau apa, itu masih ada, masih berkeliaran. Masih rame lah di lingkungan tersebut. Sampai ya lagi ngobrol-ngobrol seperti itu, si Mbak Sofia juga main-main di depan sana dengan beberapa temannya. Dan sekitar hampir jam 9, teman-temannya Mbak Sofia kan mulai dipanggilin, suruh pulang karena udah malam. Nah, udah tinggal keluarga doang waktu itu masih di teras, dan mereka itu siap-siap masuk. Begitu semuanya udah siap-siap mau masuk, Mbak Sofia juga udah dibilangin, Sofia masuk ya, udah malam, udah jam 9, kata bapak. Nah, tiba-tiba semua yang ada di situ, bapak, ibunya, masnya, sama Mbak Sofia, itu sama-sama mendengar, semuanya itu mendengar ada suara drum band. Suara drum band yang lumayan kencang yang muncul tiba-tiba, breng, 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 breng gitu. Ini dari arah kanan rumah. Di depan itu udah mulai sepi atau tiba-tiba sepi semacam itu. Pada tatap-tatapan, Pak, suara drum band, kata Mbak Sofia. Kata bapak, udah yuk masuk yuk. Bu, dengar bu. Iya Pak, ibu dengar. Yuk, kamu dengar yuk. Kakaknya Mbak itu ya, Mbak Sofia. Iya Pak, aku juga dengar. Ya udah masuk yuk ke dalam, masuk ke dalam. Akhirnya semuanya pun masuk ke dalam rumah. Udah, kita masuk ke dalam rumah, pura-pura kita nggak mendengar itu, kata si bapak. Dan akhirnya sudah, Mbak Sofia sama si kakaknya, terus bapak ibunya mendengar suara itu lewat, suara tadi hanya lewat, tapi mereka tuh kayak nyuekin, udahlah biarin aja, biarin aja. Dan hal itu terjadi selama beberapa kali, tapi tidak dalam waktu yang berdekatan. Lumayan cukup jauh gitu ya. Mungkin 2 minggu jaraknya, terus selanjutnya itu bisa 1 bulan. Pokoknya beberapa kali dalam setahun itu. Udah gak ada jawaban apapun. Si bapaknya Mbak Sofia kan berusaha bertanya-tanya mengenai hal itu tuh apa gitu. Cuman jawabannya itu nggak ada yang mengena gitu. Bahkan Mbak Sofia sendiri nggak terlalu ingat jawabannya itu apa, tapi jawabannya itu nggak, inilah jawabannya itu kurang kuat gitu. Intinya seperti itu ya. Mbak Sofia sendiri memang nggak terlalu ngerti waktu itu ya. Cuman setelah dibahas-bahas lagi, misal sama bapak sama ibunya, jawaban sudah tahu, bapak juga lah katanya sih ini, katanya sih itu gitu. Tapi nggak ini, kata si bapak gitu ya, jawabannya tuh kayaknya nggak masuk akal atau bagaimana gitu. Tapi ya itu tadi, pengalaman itu sampai sekarang masih membekas di benaknya Mbak Sofia, dan sampai sekarang dia juga nggak tahu jawabannya itu apa. Apa sih rombongan drum band itu tengah malam, dan tujuannya itu apa, kenapa, ada hubungannya sama sakitnya ibu dan Mbak Sofia yang hampir dibawa oleh rombongan tersebut. Itu aja satu cerita dari Mbak Sofia. Terima kasih banyak atas ceritanya Mbak Sofia. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak.
Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan. Oh, yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami tentu saja untuk kawan-kawan. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.